Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Sudah baca berita artikel ini nih, Uya Kuya masa bodoh dihujat netizen gara-gara joget di MPR. Katanya kita ini anggota DPR, kita juga artis. Yang milih Anda jadi anggota DPR itu siapa? Kan rakyat. Sebelum Anda jadi anggota DPR, Anda kan ngemis-ngemis kepada rakyat supaya dipilih. Giliran sudah menjadi anggota DPR, dikritik oleh rakyat, bilangnya masa bodoh. Berarti Anda tidak mencerminkan seorang anggota DPR. Inilah contoh salah satu pejabat anggota DPR yang tidak pernah belajar ilmu ketatanegaraan dan etika. Dia kan belajarnya hanya ilmu-ilmu sulap dan hipnotis. Kalau mau joget-joget nggak usah di gedung DPR. Kalau Anda merasa masih jadi artis, lepaskan embel-embel pejabat anggota DPR. Hilangkan. Kalau bisa mundur. Ya, karena tugas utama anggota DPR itu sangat mulia. Kalau Anda paham. Kalau Anda nggak paham ya percuma. Kalau pernyataan Anda masih angkuh dan tidak mau mendengarkan aspirasi dari rakyat, tunggu saja. Ya, tunggu saja. Suatu saat pasti Anda akan menyesal dengan pernyataan Anda. Ya, salam akal sehat. Pak, saya boleh lurusin dulu yang itu karena saya ngalamin betul tiap hari, Pak. Saya termasuk yang nutup galian-galian itu sendiri loh, Pak, di kawasan perhutani sendiri loh, saya jam 12 malam. Jadi saya tuh ngerti karena saya eksekusi. Jadi gini, Pak. Saya dari dulu udah ngomong, Kementerian Lingkungan Hidup duduk bareng sama PUPR. Hitung berapa kebutuhan proyek nasional ini tanah. Perhutani nyiapin berapa. Dari perhutani nyiapin berapa itu ada pajak loh, Pak. Dan kemudian tanah penggantinya berapa nilainya. Kasih tugas sama tol itu nanti nanamin pohonnya. Apa yang terjadi hari ini? Pencurian tanah terjadi di mana-mana. Pajaknya tidak masuk ke daerah. Lingkungan rusak. Tanah-tanah hancur. Yang untung adalah para pencuri itu. Dan itu terjadi, Pak. Saya tiap hari berhadapan dengan mereka. Itu yang saya maksud berubah 6 bulan yang lalu saya ngomong di sini sama Bu Menteri. Bu Menteri duduk bareng sama PUPR, kita dukung proyek nasional. Tapi legal. Sekarang para pelaksananya bingung, Pak. Karena BPK harus audit. Di audit BPK itu mereka tidak boleh beli tanah ilegal. Tapi faktanya tanahnya ilegal semua. Dan itu harus muncul, bayar pajaknya berapa. Itu yang saya tutup dengan Dirjen Gakum kan untuk tol juga. Itu tanahnya tanah negara, kemudian dikelola oleh orang, menghasilkan uang ratusan juta miliaran rupiah. Dinikmati oleh beberapa orang. Bagaimana ini masuk ke negara? Bikin program panggil perhutani, Dirjennya kumpul, ngomong dengan PUPR, hitung kebutuhan tanah berapa, ngambilnya dari mana, kompensasinya adalah membuat reboisasi dibiayai oleh dana itu. Negara untung, pembangunan berjalan. Ini dibiarkan oleh Bapak. Nah ini harus saya interupsi ya, karena kalau lama-lama nanti saya nggak ngambek lagi, lupa lagi saya. Nah itu, ini Pak, makanya caranya harus taktis. Masa saya lebih ngerti dari Bapak sih? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ini yang sedang kami lakukan Pak dengan PUPR, dengan ESDM Pak, dan juga dari Perhutani dan dari Universitas Bapak. Ini sedang kami lakukan. Nanti ke depan akan kami hasilnya akan kami sampaikan ke Bapak. Ya. Pak, ini bukan yang dilakukan, Pak. Kebutuhannya mendesak sekarang kok, Pak. Ya. Ini perlu taktis. Tinggal kumpul sehari beres jalan loh, Pak. Ya. Ini udah 6 bulan, Pak. Ini keburu, Pak. Habis, Pak. Bapak kontak aja dengan saya diajak keliling, Pak. Saya mau tahu satu-satu titiknya.
Saya yang mengoperasi Pak sendiri Pak tanpa bantuan siapapun karena saya sayang sama kehutanan. Orang perhutaninya takut Pak, takut sama preman, takut ada backup ini, backup sana, ada yang jagain bersenjata, gitu loh. Nah ini harus taktis, nggak bisa lagi akademis, nggak bisa lagi kajian. Ayo kumpul hitung, ini tanahnya geser, kumpul hitung tanahnya geser. Aduh Pak, selama Bapak rapat udah digali semua Pak. Yang galinya kok ini nitip ini, saya dititipin banyak, saya nggak mau. Tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Sumpah gue gak ngerti lagi sama si Sahroni. Orang kayak gini kok bisa jadi anggota DPR sebeleguk itu. Sekalian gue mau nanya, syarat untuk menjadi anggota DPR itu apa sih? Harus on kah? Kalian lihat nih video ini. Apa unek-unek ibu untuk disampaikan di sini di ruang ini? Apa harapan atas apa yang telah ibu terima? Woi kocak Sahroni yang meminta korban eksploitasi sirkus untuk berdamai. Agak lain gue ya. Udah deh, udah paling bener, gak usah kita lihat sirkus-sirkus lagi. Gak cuman binatang yang dieksploitasi, tapi juga manusia. Kalian lihat tuh di aplikasi sebelah korban-korban eksploitasi sirkus ini. Astagfirullahaladzim, kok sanggup dia minta kayak duduk bareng selesaikan masalah katanya. Coba lu posisiin itu keluarga lu masih mau menjawab pertanyaan apa unek-unek, apa harapan. Sakit. Nih gue kasih tahu lagi sama lu ya Sahroni, ini masalah serius, lu gak ada serius-seriusnya lu. Ini masalah kalau udah sampai keluar sana, udah satu dunia tahu, negara kita bisa dikecam. Dan respon pemerintahnya kayak apa? Kayak lu malu-maluin, lu kira ini termehek-mehek. Ya minta keadilan lah kocak. Lagi heboh nih, seorang anggota DPR RI ngaku susah banget dapet duit halal. Dan ini tuh bukan anggota DPR biasa ya. Dia tuh wakil ketua Komisi 2 DPR, namanya Zulfikar Arsosadikin dari fraksi Golkar. Dia tuh ngomong belak-belakan banget. Katanya politik di Indonesia itu ribet banget kalau mau bersih 100%. Karena katanya dia sampai nggak selalu jujur ke keluarganya soal asal duit. Katanya sih bukan berarti dirinya mau nyolong, tapi katanya realitanya emang begitu. Kenapa ya bisa begitu? Ya karena sistemnya udah kebentuk kayak lingkaran setan. Proyek-proyek, deal-deal politik, bantuan konstituen, semua ada biaya politiknya. Kalau nolak ikut main, ya siap-siap aja disingkirkan. Jadi kalau mau bertahan, kadang harus tutup mata. Dan dia bilang bahkan ada anggota DPR pun nggak yakin semua uangnya halal. Lah, kalau gitu gimana nasib rakyat yang diwakilkan? Masalahnya kayak gini tuh bukan cuma soal moral orangnya, tapi soal sistem yang bikin orang baik pun jadi serba salah. Karena yang main kotor nggak cuma 1-2, ini udah kayak budaya. Seringkali semua pihak tuh dibuat happy biar nggak ketahuan. Masalahnya, rakyat nggak pernah diajak ngomong soal ini. Yang kita lihat cuma pencitraan dan janji manis. Padahal di belakang layar, ya begini kenyataannya. Terus,
Harus gimana dong kita nih? Pertama, kita tuh harus sadar bahwa masalahnya bukan cuma oknum. Ini sudah menjadi budaya. Kalau sudah seperti ini, nggak cukup hanya diganti orang, harus dibongkar sistemnya. Kalau cuma ganti orang, sistem busuknya praktek korupsi itu akan tetap jalan. Mau tidak mau harus ada transparansi anggaran. Semua anggota DPR wajib bikin laporan kekayaan yang detail dan gampang diakses publik. Publik harus punya akses buat ngawasin kerja DPR real time. Dana reses, kunjungan kerja, sampai fasilitas semua harus dibuka. Bukan cuma laporan PDF yang nggak bisa dicek kebenarannya. Kedua, rakyat tuh harus lebih galak nuntut akuntabilitas. Kalau perlu nyalain CCTV 24 jam. Jangan cuma marah di medsos terus lupa pas pemilu. Kalau anggota DPR main kotor, viralin, desak, laporin. Ketiga, yang paling penting, kurangi biaya politik yang bikin calon DPR terpaksa balikin modal setelah kepilih. Selama nyalon itu mahal, selama itu juga akan ada motif balikin modal dengan cara yang gak halal. Kita juga butuh reformasi pendanaan partai dan kampanye. Jadi nggak ada lagi tuh alasan politik itu mahal. Terakhir ya, ingat, pernyataan kayak Arse ini harusnya bukan buat kita jadi maklum, tapi jadi alarm bahwa selama ini sistem di DPR itu rusak. Kita semua harus bergerak memperbaikinya, karena kalau kita diam, sistem yang rusak itu nggak akan berubah. Kalau sistem nggak berubah, siapapun yang masuk endingnya akan sama, dan kita cuma dapat janji tanpa perubahan yang nyata. Jadi, mulai sekarang, kita jangan cuma jadi penonton, kita jadi pengawas, pengkritik, sekaligus penentu nasib di kotak suara. Kalau mereka nggak bisa bersih, ya kita cari yang mau dibersihkan bareng-bareng rakyat. Gunakan hak pilih buat bersih-bersih di pemilu nanti. Pilih yang mau transparan, mau dilaporin rakyat, dan berani ubah sistem. Ayo, desak reformasi pendanaan politik. Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Menteri Keuangan kasihan kepada kawan-kawan DPR. Pemikir si anjing, aika masyarakat kasihan segala ditaikeun ti mimiti pajak nepi ka aturannya. Kasihan ti mana? Kawan-kawan DPR naon kudu dikasihana? Mobil dibere, imah dibere, nyatu dibere ti negara atuh. Mun eueuh kasihan maka masyarakat, ka rakyat miskin. Aing teu ngarti ku pola pikir pejabat ieu demi Allahnya. Terus ai Prabowo kamari-kamari sesumbar teh kumaha gitu nya eutik-eutik rakyat leutik, eutik-eutik rakyat miskin. Ayeuna geus diuk hare-hare anjing. Teu ngarti aing demi Allah. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah, itu aja. Ya, makasih. DPR dapat tunjangan rumah RP 50 juta. Tiap bulan kantongi 100 jutaan. Nih guys, kalian bisa lihat rinciannya di sini ya. Tunjangan DPR yang pertama itu tunjangan istri atau suami 420.000. Tunjangan anak maksimal 2 anak 168.000. Uang sidang atau piket 2 juta. Jadi setiap sidangnya dapat duit 2 juta ya. Tunjangan jabatan berarti tergantung jabatannya apa 9 juta. Tunjangan beras. Tunjangan beras buat apaan? Ini gaji bisa buat beli beras nggak sih? Tunjangan beras ini 30.900.000 bisa buat berapa kepala keluarga kalau dibagi-bagiin? Tunjangan PPH pasal 21 ini gue nggak ngerti nih. 2.699 juta. Bukannya mereka harus bayar pajak ya, kok malah dibayarin atau dikasih duit? Ini gimana sih? Tunjangan lain, tunjangan kehormatan. Hormat AP-nya? Hormat AP-nya kata gue 5 juta tunjangan hormat gitu. Tunjangan kehormatan aja dapat 5 juta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tunjangan komunikasi intensif 15 juta buat apa? Misalnya WA-an gitu ya, sama anggota yang lainnya, terus komunikasi intensif berarti rajin gitu kali komunikasinya ya. Gak habis pikir sih gue, emosi. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, gak ngerti buat apa, gak penting. Kenapa dikasih juga 3 juta? Enak bener kata gue mah. Selain gaji dan tunjangan, ketua DPR juga berhak mendapatkan fasilitas lain, bantuan listrik dan telepon. Kita bayar listrik empot-empotan. Belum itu si PLN ngutang gak sih? Ya kan, kemarin beritanya banyak utang gak tuh PLN? Padahal kita rakyat biasa itu kalau nggak bayar listrik diputus gak sih? Ini anggota DPR dapat bantuan listrik dan telepon gak tepat sasaran. Kata gue gak tepat sasaran. Sampai gede kan videonya jadinya. Asisten anggota 2 juta. Fasilitas kredit mobil, gila gak tuh? Gimana gak pada macet? Jakarta ini dikasih fasilitas kredit mobil 70 juta. Penting gak sih? Bukannya udah dapat fasilitas?
mobil dinas, ini masih juga dikasih, nggak ngerti gue. Ya Allah, rakyatnya pada sengsara, nyari kerjaan susah, gaji guru kecil, dokter juga gajinya kecil, sekolah susah, masuk perguruan tinggi mahal, banyak korupsi di mana-mana, koruptor dibebasin, penjahat dibebasin. Mau jadi apa sih negara ini? Ya Allah, kasihan banget sih jadi rakyat jelata.